Ya, Bapak Ibu, minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang gugatan, Bapak Ibu ya. Seperti yang saya sudah sampaikan dulu sebelumnya, kalau bicara gugatan itu kan, ya semua orang kalau merasa haknya secara keperdataan dirugikan, tentu mereka punya hak untuk menuntut pembuat kerugian tersebut. Ya, apakah perusahaan, apakah orang perorangan, ya. Nah, tetapi menumpuknya perkara karena banyaknya gugatan perdata yang masuk, sehingga ini menjadi problem tersendiri ya bagi penyelesaian perkara secara cepat ya, sehingga terlalu banyak perkara yang harus diperiksa di pengadilan, sehingga seringkali kadang-kadang sampai lama penyelesaiannya. Padahal Mahkamah Agung sendiri punya SOP itu, kalau tidak salah itu sekitar 5 atau 6 bulan ya, satu perkara itu sudah harus selesai diputus sampai diputus ya. Nah, salah satu upaya yang coba dilakukan oleh Mahkamah Agung ya, ini sudah dimulai sebenarnya dari tahun-tahun 2019 sebelum COVID sebenarnya ya. Nah, ini adalah dengan membuat mekanisme penyelesaian gugatan sederhana. Nah, kalau bicara tentang mekanisme gugatan sederhana, nah, ini sangat hampir dipastikan terkait dengan apa yang disebut dengan pengurangan perkara, ya, pengurangan penumpukan perkara, ya, supaya bisa secara efektif dilakukan. Sehingga Mahkamah Agung, ya, dari 2015 kalau tidak salah, kemudian ada revisinya di 2019 mencoba untuk mencoba cara mekanisme penyelesaian gugatan sederhana. Ya, harapannya sih supaya tidak banyak perkara yang menumpuk di tingkat banding, di tingkat pengadilan tinggi atau di Mahkamah Agung nantinya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ada dua dasar hukum dari gugatan ini ya, gugatan sederhana ini ya. Ada Perma nomor 2 2015 ya, kemudian yang sudah diubah dengan Perma nomor 4 tahun 2019. Nah, kalau Bapak Ibu kita review sedikit ya, kita bicara sumber-sumber hukum acara perdata, maka kita tahu bahwa dalam praktek suka ada kekosongan hukum tersendiri di dalam penanganan perkara-perkara perdata. Sehingga untuk mengisi kekosongan tersebut atau menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam praktek, maka Perma menjadi salah satu solusi untuk mengisi. Ya, karena memang kan hakim dituntut untuk bisa menemukan hukum. Hakim dituntut untuk bisa menerapkan hukum, mengkonkretkan hukum di dalam perkara untuk penyelesaian perkara yang ada. Ya, jadi hakim tidak boleh tidak tahu hukum. Kalau tidak ada hukumnya, nggak boleh menolak perkara. Ya, nah sehingga Perma ini juga menjadi solusi ya untuk mengisi kekosongan hukum bagaimana menyelesaikan perkara secara cepat. Nah, Perma dari 2015 ini sebenarnya sudah cukup lama ya, jauh sebelum COVID ya. Bahkan khususnya di 2019 saya sempat mengikuti juga waktu sosialisasinya di tahun 2019, ini terkait dengan bersandingan dengan proses administrasi secara elektronik di peradilan ya. Jadi bagaimana ada beberapa cara yang ditempuh oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan proses peradilan yang secara cepat ya. Salah satunya adalah mekanisme penyelesaian gugatan sederhana beriringan dengan administrasi pengadilan secara elektronik ya, atau yang dikenal dengan e-court ya. Ini mulai 2019 mulai diberlakukan. Ya, bahkan kalau bicara e-court sebenarnya 2019 itu kalau tidak salah Permanya mewajibkan percontohannya itu Jakarta dan beberapa kota besar untuk menerapkan e-court di pengadilan. Tetapi berbarengan 2020 masuklah pandemi ya, mau tak mau ya kan, secara fisik kita tidak bisa berjumpa di dalam melakukan pendaftaran perkara atau penyelesaian perkara, sehingga ini sangat mempercepat pelaksanaan dari e-court tadi ya, termasuk sidang online ya, sidang pun online gitu ya. Nah, ini sangat membantu sekali. Nah, kita akan diskusikan mengenai gugatan sederhana. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, kalau bicara
Oke, baik. Kalau bicara tentang latar belakangnya, ya sebenarnya e-court ini kan lebih kepada pelaksanaan atau perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, ya, sehingga masyarakat, ya, dalam menyelesaikan hak-haknya yang dilanggar atau mencari solusi lah ya, atau putusan atas masalah yang dihadapi, ya, harus bisa secara cepat dan sederhana, ya. Belum lagi perkembangan hukum ekonomi, ya, ditambah lagi dengan teknologi informasi, sehingga kecepatan penyelesaian perkara itu belum menjadi suatu kebutuhan, ya. Nah, khususnya di dalam Perma nomor 2 tahun 2015 ini bicara tentang yang sederhana sifatnya. Yang sederhana ini bagaimana maksudnya? Nanti kita coba lihat ya. Sederhana di sini adalah bicara tentang dari segi substansinya, dari segi prosesnya, ya, dari segi nilai tuntutannya juga, ya. Nah, jadi artinya sederhana dalam segala hal yang substansial. Nah, kalau kita lihat bicara apa sih pengertian gugatan sederhana? Nah, gugatan sederhana itu adalah tata cara pemeriksaan di persidangan yang terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material, ya, paling banyak ya atau maksimum 500 juta, ya, yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Nah, ini ada perubahan Bapak Ibu. Di 2015 itu nilainya dulu 200 juta. Ya. Jadi maksimum dulu 200 juta di 2015, tetapi banyak yang belum menggunakan dari datanya Mahkamah Agung itu 2015 ke sini itu sebelum 2015 ya, jarang yang menggunakan mekanisme gugatan sederhana ini. Ya. Sehingga akhirnya Mahkamah Agung memutuskan ya untuk meningkatkan batas maksimum nilai gugatan materialnya sehingga mencapai angka yang disepakati yaitu 500 juta. Jadi masyarakat yang merasa mengalami kerugian ya maksimal sampai 500 juta, maka dibolehkan menggunakan mekanisme penyelesaiannya secara gugatan sederhana. Ya. Nanti kita lihat apa perbedaannya dengan gugatan yang konvensional ya, yang biasa. Ya. Pertama dilihat dari angka jumlah tuntutannya ya, tuntutan materialnya ya. Karena kan kalau bicara tuntutan material kan ini bisa dilihat dari gugatannya. Misalkan, oh iya, saya menuntut dia di petitumnya saya akan ajukan ganti rugi senilai sekian sekian sekian, nilai kontraknya sekian, saya mengalami keluar modal sekian. Nah itu lihatnya dari situ, ya. Nah ruang lingkup gugatan sederhana, ya, ini ada dua sebenarnya, ya. Dia bicara tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan janji palsu, ya, ingkar janji, ya, membuat janji tapi tidak ditepati, wan prestasi, ya. Bapak Ibu kita ketahui bersama kalau bicara wan prestasi itu kan ada beberapa macam ya. Berarti bicara tentang apa namanya orang yang tidak melakukan prestasinya atau melakukan prestasi tetapi terlambat atau bisa juga melakukan prestasi tapi tidak sesuai perjanjian yang disepakati. Ya. Ya. Orang yang tidak melakukan prestasinya udah jelas. Misalkan ada kontrak bisnis dia mengerjakan suatu pekerjaan yang sudah ditenderkan. Tetapi ternyata hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan yang sudah ditenderkan, ya. Misalkan menggunakan bahan-bahan yang jauh di bawah nilai standarnya, ya, sehingga dianggap untungnya udah terlalu banyak gitu ya, sehingga bahan kualitas pekerjaannya jelek sekali. Ya. Ini bicara ingkar janji, ya. Atau misalkan dia orang beli buah gitu ya, oke, beli buah jambu gitu ya, jambu berapa? 10 kilo, oke. Tapi yang dikirimkan bukan jambu, ya, tapi katakanlah dikirimkan anggur. Ya, nah ini kan sudah wan prestasi juga. Ya, meskipun barang itu dikirimkan, tapi kan tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Ya, nah ini adalah tindakan ingkar janji atau wan prestasi menurut Subekti. Ya, nah, apalagi kalau misalkan sudah janji, misalkan katakanlah dia janji mau apa namanya, janji mau, misalkan dia janji untuk membayar hutang pinjaman uangnya pada tanggal sekian, tapi dia tidak membayar sama sekali, bahkan menghindar. Jika ditagih lebih galak gitu ya. Atau misalkan dia janji untuk kontraktornya misalkan untuk membangun suatu gedung, ya,
dia berjanji untuk speknya sekian gitu ya. Ya, tetapi model yang jadi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ya. Nah, ini bicara wan prestasi. Jadi ada banyak bentuk sebenarnya kalau bicara wan prestasi di dalam segala bentuk. Ya. Ini kembali lagi kepada perjanjian atau kontraknya, ya. Bisa kontrak bisnis atau kontrak personal ya, yang privat ya. Nah, yang kedua adalah yang masuk gugatan sederhana adalah perbuatan apa? Nah, perbuatan melawan hukum atau onreh mati hendak ini adalah perbuatan yang sebagaimana kita pahami ada di perbuatan yang melanggar perbuatan-perbuatan hukum yang kita pahami di pasal 1365 BW. Ya, 1365 BW ini menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu suatu perbuatan yang mengakibatkan menimbulkan kerugian ya bagi orang lain, bagi pihak kita, tindakan orang lain. Sehingga mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Nah, ini macam-macam ya. Nah, perkara-perkara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum ini ya, nilai tuntutan maksimumnya adalah 500 juta. Tapi kalau ada kontrak bisnis yang sampai 1 M, berarti nggak bisa dong memenuhi syarat dengan mekanisme gugatan sederhana. Ya, dia harus pakai gugatan biasa ya, yang pakai prosedurnya juga full ya, tidak bisa setengah-setengah. Nah, inilah adalah ruang lingkup gugatan sederhana. Jadi tidak ada gugatan sengketa tanah apakah masuk, ya nggak bisa. Dia hanya bicara manifestasi atau perbuatan melakukan. Apalagi misalkan pembatalan sertifikat, nggak mungkin ranahnya hukum perdata. Itu pembatalan sertifikat udah bicara ranahnya hukum tata usaha negara, ya. Nah, sertifikat tanah itu kan terbitan atau dibuat oleh pejabat tun, ya, kepala kantor pertahanan setempat, berdasarkan SK-nya dan seterusnya. Nah ini ya Bapak Ibu, jadi dibatasi hanya untuk perkara-perkara ini saja, ya. Lebih dari itu maka mekanisme penyelesaiannya melalui gugatan biasa atau konvensional. Nah, kalau bicara yang tidak termasuk gugatan sederhana, kalau itu perkara yang seperti apa? Nah, perkara-perkara diperiksa di pengadilan khusus, ya. Misalkan pengadilan niaga, ya, kepailitan, ya, atau tentang hak cipta. Nah, ini nggak bisa masuk mekanisme gugatan sederhana. Ya, kenapa? Dia sudah punya hukum acaranya tersendiri, ya. Jadi hampir tidak mungkin diperiksa secara sederhana. Karena udah jelas ini berbeda, ya. Atau perkara-perkara terkait dengan pajak, misalkan. Nah, ini kan beda lagi, ya. Nah, kemudian tadi ya sengketa hak atas tanah. Nah, ini juga nggak masuk, ya. Karena sengketa hak atas tanah itu masuk kepada bagian tata usaha negara tadi. Nah, ini yang tidak termasuk sebagai atau bukan sebagai gugatan sederhana. Nah, ini nggak bisa masuk, Bapak Ibu. Jadi mekanismenya tetap pada gugatan seperti biasa, ya, gugatan konvensional. Nah, kemudian kita bicara tentang persyaratan gugatan sederhana. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ya, pihak penggugat dan pihak tergugat itu hukumnya atau aturan mainnya adalah hanya satu-satu. Tidak boleh ada tergugat 2, tergugat 3, atau penggugat 2, penggugat 3, tidak boleh. Jadi maksimal hanya satu pihak. Kecuali ya, dia punya kepentingan hukum yang sama. Ya. Misalkan ya, ada orang pinjam uang, ya, dia pinjam kepada 2 orang ya, dengan hutang yang sama. Nah, dengan nilai yang berbeda tetapi debitornya sama. Nah, ini mungkin masih bisa masuk, kepentingannya sama. Ya. Tapi kalau dia pakai kepentingan yang berbeda, yang satu ingin batalin sertifikat, yang satu ingin gugatan ganti rugi, yang berbeda nggak bisa masuk. Ya. Jadi dibatasi. Ya. Hanya 1 lawan 1 ibaratnya. Ya, 1 penggugat, 1 tergugat. Ya, jadi tidak banyak pihaknya karena dia hanya sederhana. Ya, jadi masuknya ke situ. Nah, kalau bicara kalau berbicara tentang pihak, kalau di gugatan biasa, ya kalau kita bandingkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan bicaranya tentang
ada jurisprudensi ya yang menyatakan bahwa siapa saja yang mau digugat oleh penggugat atau mau didudukan sebagai tergugat oleh penggugat itu sah-sah saja adalah hak dari si penggugat. Mau dia mau nyambung ataupun nggak nyambung ya terserah si penggugat. Nanti tinggal hakim yang menilai. Ya, tapi lain kalau gugatan sederhana, ya nggak bisa tuh kita tambah-tambah misalkan, oh ini masalah warisan, oke semua ahli waris sebagai penggugat, ya terus pihak ahli waris yang seberang sana jadi pihak tergugat ada berapa orang, ya nggak bisa kayak begitu, ya jadi harus hanya satu lawan satu, ya dan sifatnya sederhana ini yang penting, ya jadi tidak bisa kalau yang complicated, nggak bisa. Ya, kalau yang complicated ini kan nanti akan repot sehingga pemeriksaannya tidak bisa lama-lama. Kenapa? Ini berkaitan dengan waktu. Ya. Di dalam gugatan sederhana di Perma diatur bahwa harus selesai dalam 25 hari, Bapak Ibu. Makanya kalau pihaknya banyak-banyak nih, wah ini nggak bakal bisa selesai dalam 25 hari sampai putusan. Ya. Kalau misalkan pihak tergugatnya ada 5 orang, ya, pihak tergugatnya ada 5 orang. Yang satu di Bekasi, yang satu di Jakarta, yang satu di Bandung. Nah, manggilnya aja bisa berapa minggu itu. Ya, padahal dalam hari sampai hari ke-25 udah harus diputus. Ya. Nah, ini jadi problem tersendiri juga gitu ya. Nah, akibatnya ini tidak bisa makanya masuk sebagai gugatan sederhana. Tapi kalau gugatan konvensional bisa aja ya. Nah, kita misalkan saya pernah dulu menggugat tergugatnya ada berapa pihak lalu tergugatnya ada satu di luar negeri. Nah, ini panggilan ke luar negeri aja bisa lebih dari sebulan. Secara formal kan gugatan panggilan sidang itu kan harus disampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Ya, mekanismenya fisik, surat fisik. Artinya, ya kalau nggak ada surat fisiknya ya susah. Itu kan butuh waktu, proses dulu segala macam. Ya, kalau kita panggil tergugatnya di luar negeri, kita melalui bantuan pengadilan akan pakai kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memanggil melalui Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan kedutaan. Nah ini kan prosesnya masih panjang birokrasi di dalam. Nah, ini bisa lama, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau satu pihak saja, ini jelas alamatnya di mana. Ya, tidak sulit, ya, sangat sederhana saja. Ya, karena kalau kebanyakan juga ya repot juga nanti gitu ya. Jadinya nggak sederhana, baru manggil doang nih. Baru memanggil doang ternyata udah berbulan-bulan ya. Saya pernah soalnya ya pengalaman manggil pihak lawan yang di luar negeri ya. Itu bisa lama sekali ya. Dulu saya ada suatu perusahaan kemudian saya sebagai salah satu tergugat. Kemudian tergugat itu ada sekitar 10 kalau tidak salah ya, rata-rata di luar negeri. Ya kalau dipanggil tidak datang ya susah lah, akhirnya perkara tidak bisa diperiksa, minimal ditunda sampai 2 kali 3 kali sampai si tergugat lengkap. Kalau tidak lengkap juga sampai panggilan ketiga ya sudah ditinggal, ya dianggap baru perkara bisa dilanjutkan. Tapi kan memanggil itu kan butuh waktu ya. Nah ini ya Bapak Ibu, kenapa harus satu penggugat satu tergugat? Ya, kecuali punya kepentingan yang sama maka bisa saja boleh lebih dari satu pihak. Ya, kepentingan yang sama. Nah, bagi tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, nggak boleh diajukan gugatan sederhana, Bapak Ibu. Nah, kalau kita Bapak Ibu masih ingat, ya, yang lalu tuh kita belajar tentang gugatan di 118 HIR menyatakan kalau misalkan tergugatan atau tuntutan diajukan di alamat di mana tergugat tinggal. Kalau tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya gimana? Di 118 menyatakan bahwa di alamat tempat tinggal terakhir yang diketahui. Ya. Lalu kalau misalkan tergugatnya ada beberapa orang beda-beda tempat, nah, maka gugatan diajukan kepada tergugat di mana salah satu yang adanya, salah satu tergugat. Ya. Nah, tapi kalau tergugatnya tidak diketahui di gugatan sederhana nggak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Ya ini balik lagi kepada latar belakang tadi. Ya. Gimana kalau bicara gugatan sederhana? Bicara asas peradilan cepat. Ya, ya harus jelas alamatnya. Kalau tidak jelas ya ini kan akan lama-lama juga, biarpun cuma satu pihak. Ya, tergugatnya cuma satu. Ya tapi kalau dia nggak jelas alamatnya, oh iya, cuma diketahui misalkan di Jalan Salim Baraya nomor 6.
Ya Salemba Raya itu kan luas, panjang. Atau Jalan Maijen Sutoyo dari ujung ke ujung itu luas. Ya, yang mana sebenarnya? Ya. Nah, ini kalau tidak jelas, maka tidak boleh jadi gugatan sederhana. Itu harus gugatan konvensional. Sekalipun nilai gugatannya katakanlah di bawah 500 juta. Ya. Nah, ini. Ya, ini aturan permanya membatasi demikian. Ya. Misalkan syarat pertama, oh nilai gugatannya udah di bawah 500 juta nih. Oh, terpenuhi. Syarat kedua, oh pihak tergugatnya 1 lawan 1 nih. 1 penggugat, 1 tergugat. Oke. Yang ketiga, alamatnya nggak tahu di mana. Cuma tahu alamat kos-kosan yang dipindah kali. Nah, repot. Kalau kayak begini udah nggak bisa. Atau alamat perusahaan. Ya, tapi ternyata alamat rumah kontrakan atau ruko-ruko yang kosong nggak jelas. Itu ya, itu sering kali kayak gitu. Nah, ini jadi sulit ya. Sehingga dia akan memperlambat proses persidangan. Makanya dianggap bahwa ini tidak bisa dijadikan syarat atau tidak bisa dijadikan menggunakan mekanisme penyelesaian gugatan sederhana. Ya, jadi tergugat yang tidak diketahui maka tidak boleh diajukan gugatan sederhana. Tapi gugatan konvensional yang biasa. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ada persyaratan lagi Bapak Ibu. Tadi satu pihak penggugat dan tergugat. Tergugatnya harus punya alamat yang jelas. Ada lagi syaratnya. Harus dalam satu domisili hukum. Kalau penggugat ada di Jakarta Pusat, maka tergugat harus di Jakarta Pusat juga. Satu PN yang sama. Ya, nah ini sederhananya. Ya, jadi untuk mempermudah proses pemeriksaan dan pemanggilan sidang, makanya dia harus satu daerah hukum yang sama. Kalau penggugat ada di Bandung satu, tergugat ada di Jakarta, ya nggak bisa pakai gugatan sederhana. Ya, dia harus pakai gugatan konvensional. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kenapa ini? Karena mengingat waktu yang 25 hari tadi harus sampai putusan sejak sidang pertama. Ya, ini jadi problem ya. Makanya banyak orang yang beranggapan nggak realistis nih syarat yang diminta oleh Mahkamah Agung. Ya, tapi demikian. Ya. Itu syarat yang diminta ya, supaya bisa diperiksa secara sederhana dan cepat ya. Makanya harus satu daerah yang sama. Nah, ini jelas Bapak Ibu ya. Ya, karena ini bicara panggilan sidang, lalu kalau jangankan itu Bapak Ibu. Kalau misalkan penggugatnya di Jakarta Pusat, tergugatnya di Jakarta Selatan, minimal tuh 1 minggu manggil ya. Minimal 1 minggu. Kadang-kadang ada hakim yang minta sampai 2 minggu kalau dalam gugatan biasa. Nah, ini kan jadi problem. Mending kalau datang. Kalau nggak datang ditunda lagi di sidang berikutnya, panggil lagi 2 minggu lagi. Ya, ini kan lama. Udah hampir sebulan buat manggil-manggil doang. Ya, nah ini terjadi Bapak Ibu. Ya, loh, kenapa hakim jadi kayaknya kesana nggak efektif harus begitu? Ya karena formalitasnya harus begini hukum acaranya. Ya, jadi dipanggil betul-betul, surat panggilannya diterima betul-betul. Ya, sehingga kalau dia betul-betul dia tidak hadir, asal kita sudah pastikan suratnya sudah diterima, maka dia dianggap tidak menggunakan hak. Nah, jadi secara formal prosedur pemanggilannya sah secara hukum. Ya, makanya kenapa dalam gugatan sederhana harus dalam satu domisili hukum yang sama. Ya, ini untuk mempermudah pemanggilan juga ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang berbeda ya Bapak Ibu ya akan sangat sulit sekali ya untuk bicara pemanggilannya saja di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah persyaratan berikutnya, nah, ini penggugat di Jakarta Pusat, Provinsi Jakarta, tergugat di Bandung dan di Jawa Barat. Tadi kan nggak boleh kan, harus satu domisili kan? Nah, tapi ada pengecualiannya. Boleh dia pakai unjuk kuasa tapi kuasanya harus domisili yang sama dengan tergugat. Ya, dimungkinkan ya pakai surat kuasa, tapi si penerima kuasa itu harus satu wilayah dengan si tergugat. Ya, balik lagi ke prinsip yang tadi Bapak Ibu. Jadi harus satu wilayah hukum supaya mempermudah dari segi panggilannya. Ya. Nah, ini kenapalah ini menjadi syarat ya. Saya rasa memang kalau mau mengkritisi Bapak Ibu, problemnya di sini di penyelesaian gugatan sederhana kalau bagi kami praktisi ya. Kenapa? Ya ini kan bicara namanya menggugat kan kita bisa saja di alamatnya di mana saja. Ya kan kita tidak bisa membatasi bahwa saya mau bisnis sama Anda yang berdomisili di Jakarta Pusat doang. Supaya kalau kami gugat gampang. Ya nggak mungkin gitu kan. Ya.
Kebanyakan orang bahkan berbeda pasti ya, ada di Bogor, ada di Depok gitu ya. Nah, tapi kita nggak bisa batasi ya. Tapi dalam gugatan sederhana dibatasi. Ya, ya kan terpaksa kalau tidak boleh syarat. Iya, makanya harus melakukan mekanisme gugatan biasa konvensional yang lama itu loh, yang prosesnya panjang ya, bisa sampai 6 bulan ya, bisa 4 sampai 6 bulan penyelesaian perkaranya. Belum lagi kalau hakimnya cuti, bisa lama lagi Bapak Ibu ya. Ya, kemarin saya juga ada sidang itu sampai 2 minggu ditunda gara-gara hakim cuti. Ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya, ini juga jadi persoalan. Ya, memang kelihatannya oh ya masuk akal gitu ya. Ini semua alasan-alasan formalitasnya masuk akal ya, mendukung asas peradilan sederhana dan cepat. Tapi kalau di dalam praktek ini kesulitannya ya. Bicara soal alamat aja susahnya minta ampun ya. Atau apalagi bicara misalkan saya misalkan saya tahu di Pak Kamsar. Pak Kamsar ini tinggal di Jakarta Selatan misalkan. Tapi kan saya nggak tahu persisnya di mana. Ya kan? Misalkan saya tahu nih Bapak di daerah Jakarta Selatan. Oh, dari mana? Kemang. Oh, Kemang kan luas. Belum tentu kita tahu alamat RT RW. Bahkan Bapak Ibu KTP kita aja ya. Lihat KTP kita aja deh. Belum tentu ada yang mencantumkan alamatnya detail RT RW-nya. Ya kan? Blok berapa? Kadang-kadang misalkan Jalan Kemang Raya nomor 6. RT 000 RW 000. Seringkali begitu 00 semua. Dan ini terjadi, ini jadi problem Bapak Ibu ketika mengajukan gugatan. Ya, ini kan bicara administrasi ya. Ya enak kalau perusahaan misalkan. Mungkin lebih gampang. Ya, alamatnya jelas dicatat. Tapi begitu diperiksa alamatnya ruko kosong atau alamat kos-kosan. Ya, cuma numpang alamat doang ternyata. Ya ini jadi masalah juga ya. Apalagi minggu tender nih ya Bapak Ibu, biasanya kasus-kasusnya adalah alamat si peserta tender ternyata tidak jelas. Ya ada banyak kasus seperti itu ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau bicara tentang persyaratan gugatan, nah ini yang diminta oleh mekanisme gugatan sederhana. Ya, dia harus menunjuk kuasa yang satu domisili dengan alamat tergugat. Ya, nah kemudian, nah ini kalau tadi bicara formalitasnya sudah terpenuhi Bapak Ibu, nah sekarang bicara masuk ke persidangannya. Ya, begitu masuk ke persidangan, ya, yang diminta adalah dalam gugatan sederhana ini prinsipalnya pihak yang bersangkutan hadir langsung di dalam persidangan. Mau dia pakai kuasa atau tidak pakai kuasa, dia wajib hadir dalam persidangan. Ya, kalau yang ini tadi bicara dia pakai kuasa, maka pilihlah kuasa yang domisilinya sama dengan tergugatnya satu daerah. Ya. Tetapi di dalam gugatan sederhana tidak wajib memakai kuasa. Bisa kuasa insidental atau kuasa lawyer gitu ya. Bisa saja, ya tapi tidak wajib. Ya, yang pasti wajib adalah mereka harus datang sendiri pihaknya. Ya, penggugatnya harus hadir sendiri, tergugatnya harus hadir sendiri. Ya, supaya apa? Supaya ini bisa langsung diputuskan. Kalau ada perdamaian, ada apa penjelasan, hakim bisa menanyakan. Karena kalau pakai kuasa, katakanlah pakai lawyer gitu ya. Lawyer ini kan sebentar yang bilang minggu depan tunda, saya mau konfirmasi dulu ke klien saya. Nah ini kan butuh waktu. Sedangkan harus 25 hari. Ya. Begitu juga misalkan katakanlah sebuah perusahaan digugat yang diutus adalah legalnya. Ya, kuasa dari direksi. Nah, ini juga jadi problem ketika akan ditanya lebih detail, nggak tahu yang mulia ini kebijakan perusahaan. Kami hanya ditugaskan untuk hadir sidang. Nah, ini kan repot. Akhirnya nggak clear. Tunda lagi. Apalagi yang mediasi. Nanti Bapak Ibu di dalam gugatan sederhana ini, itu pemeriksaan sidang sekaligus perdamaian. Jadi hakim bisa langsung mengadakan perdamaian di depan persidangan. Ya, nah ini bisa saja. Makanya perlu prinsipalnya atau kliennya langsung atau pihak yang langsung yang hadir. Ya, kalaupun pakai kuasa, ya mereka pun harus hadir, diwajibkan. Ya, kuasa itu kan hanya membantu untuk dalam rangka mungkin pakai lawyer karena bicara tentang mekanisme hukum acaranya. Ya, tapi kalau bicara tentang prinsip-prinsip keputusannya yang duduk persoalan secara detail, latar belakangnya yang tahu pasti si pihak yang bersangkutan. Ya, nah ini adalah salah satu persyaratan gugatan sederhana Bapak Ibu. Ya, kalau kita bandingkan dengan gugatan konvensional, ya, gugatan konvensional juga prinsipnya sama, tidak ada kewajiban memakai kuasa hukum.
boleh pakai lawyer, boleh nggak pakai lawyer, hadir langsung boleh. Cuma bedanya dalam gugatan konvensional, kalau udah pakai kuasa, ya kuasanya aja yang hadir. Ya, si kliennya, si penciptanya nggak perlu hadir. Ya, bedanya di situ. Tapi kalau gugatan sederhana harus hadir Bapak Ibu, pihaknya juga, khususnya dalam perdamaian dilakukan oleh hakim. Ya, ini salah satu yang juga menjadi pembeda. Nah, ada beberapa ketentuan tahapan ya di dalam perkara gugatan sederhana ini. Ya, yang pertama hakim yang memeriksa adalah hakim tunggal, Bapak Ibu. Ya, bukan majelis, ya, bukan 3 orang, bukan 2 orang, tapi 1 orang. Ya, dia diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Ya, ini untuk mempercepat, ya Bapak Ibu ya. Kenapa kalau bicara majelis, ya kadang-kadang dalam praktek ada 3 majelis, yang 1 lagi sidang di sini, 1 lagi sidang di sana. Nah, ini jadi kesulitan tersendiri, harus nunggu dulu. Ya, kalau hakim tunggal ini kan asasnya karena peradilan sederhana dan cepat, pembuktiannya pun tidak rumit. Ya, makanya hakim tunggal. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk mempermudah pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Ya, di hakim tunggal. Karena kalau dalam pidana, ya kalau di Belanda itu ada namanya rechtercommissaris. Ya, jadi ada hakim yang memeriksa perkara-perkara pidana yang sebelum diajukan. Ya, dia diputus oleh hakim tunggal, kayak misalkan pra peradilan itu ada diperiksa oleh hakim tunggal sebenarnya. Untuk mempercepat di sana ya. Maksud naiknya suatu perkara pidana akan masuk ke dalam persidangan atau tidak itu ditentukan oleh hakim tunggal tersebut, hakim komisaris. Ya, nah ini hampir sama, hampir mirip ya. Gugatan sederhana juga demikian, mempercepat proses. Nah, pendaftaran gugatan ya harus melampirkan bukti-bukti surat. Nah, ini mekanismenya bisa melakukan e-court tadi. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau bisa lihat ya di e-court itu, ya itu mekanismenya daftarnya online. Ini akan sangat mempermudah sekali Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang kalau pakai lawyer ya Bapak Ibu ya, ini akan membantu. Ya, nah makanya saya bilang tadi berkaitan dengan gugatan sederhana ini beriringan juga waktu itu Mahkamah Agung sedang menggalakkan persidangan atau administrasi pengadilan secara e-court. Ya, mendaftarkan gugatan secara online. Ya, kalau dulu kita bawa berkasnya banyak-banyak, di stempel 1 tanda tangan, stempel 1 tanda tangan, di register ada berapa rapat. Kalau sekarang ya e-court saja diajukan secara formal. Ya, nanti pada saat sidang pertama biasanya berkas aslinya dibawa ya untuk diserahkan kepada hakimnya. Ya, tapi untuk mempermudah pendaftaran, kalau dulu saya mau daftar nih, saya mau gugat orang yang ada di Manado, saya harus ke Manado, ya daftarnya di sana. Ya, tapi kalau pakai e-court, saya dari Jakarta saya tinggal klik, upload, sudah daftar gugatan saya di PN Manado atau di PN Aceh sana gitu ya. Tinggal bayar, keluarlah nomor registrasinya. Ya, ini e-court, keuntungan e-court mempercepat. Ya, nah, ini juga mensupport penyelesaian gugatan sederhana ini juga Bapak Ibu. Ya, jadi dilampirkan gugatan ya, dengan gugatan plus langsung alat buktinya. Supaya apa? Supaya pada saat pemeriksaan ya, salah ketik ya, bisa diperiksa oleh panitera yang menerima pendaftaran. Ya, apakah memenuhi syarat pendaftaran enggak? Apa saja syaratnya? Yang tadi, ini maksimum 500 juta untuk material ya. Kemudian pihaknya 1 lawan 1. Terus harus para pihaknya dalam satu domisili yang sama. Atau kalau dia pakai kuasa ya kuasa hukumnya harus sesuai dengan alamat domisili tergugat. Ya. Kemudian harus alamatnya yang jelas. Kalau tidak diketahui alamatnya ya nggak bisa pakai ini. Nah, kalau memenuhi syarat tersebut maka berkas gugatan sederhana akan diterima. Ya, didaftarkan dan membayar biaya perkara, ya. Nah, nanti akan ada namanya pemeriksaan pendahuluan, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin hampir mirip lah dengan di pengadilan TUN ya, ada pemeriksaan pendahuluan ya. Jadi untuk memeriksa apakah materi gugatan sederhana tersebut ya sudah memenuhi syarat penilaian
bahwa perkaranya sederhana dan pembuktiannya sederhana. Sudah memenuhi belum? Ya. Kalau setelah diperiksa katakanlah oh ternyata gugatannya 600 juta tapi dia pakai mekanisme gugatan sederhana. Oh ini nggak memenuhi syarat. Ya. Atau katakanlah ternyata tergugatnya satu di Bandung, satu di Jakarta. Oh ternyata banyak tergugatnya. Nah ini nggak memenuhi syarat gugatan sederhana. Ya, maka hakim tunggal itu akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan menolak, ya bahwa ini menolak ya, tapi menyatakan bahwa ini bukanlah gugatan sederhana sehingga tidak bisa didaftarkan sebagai gugatan, tidak bisa diterima. Dan terhadap penetapan itu nggak ada upaya hukumnya, nggak ada. Ini karena dia bicara administrasi sebenarnya, ya. Tapi begitu memenuhi syarat semua, maka hakim langsung menetapkan hari sidang pertamanya kapan, ya. Nah, di sidang pertama Bapak Ibu, ya, di sidang pertama ada pemeriksaan juga dan termasuk perdamaian. Ya. Tapi perdamaian di sini, ya, perdamaian di sini itu beda dengan proses mediasi yang ada di pengadilan yang menurut Perma, ya. Kenapa? Karena menurut Perma itu kan harus 30 hari kerja, hari kalender, terus harus hadir begini, ada mediatornya. Enggak, ini langsung hakimnya langsung. Ya. Jadi sidang pertama dia langsung damaikan para pihak, makanya prinsipalnya harus hadir. Pihaknya harus hadir langsung. Ya, kalau kuasanya doang nanti susah ambil keputusan. Ya, katakanlah misalkan utang piutang, ya si pihak tergugat bilang ya udahlah cincala saya bayarlah, tapi saya bayar 80% ya, diskonnya 20%-nya ya. Nah, kalau dia pakai kuasa, nggak datang prinsipalnya, dia pasti oh sebentar saya nanya klien saya dulu. Nah ini lama ini. Ya, tunda lagi 1 minggu, nggak mungkin. Ya, makanya harus ada kliennya langsung atau pihaknya langsung supaya diputuskan. Anda terima atau enggak? Kalau terima, damai. Kalau tidak terima, lanjut perkara. Jadi langsung. Ya, meskipun dalam perma mediasi di Mahkamah Agung itu juga mewajibkan pihak prinsipal, ya, pihaknya langsung harus hadir dalam mediasi. Ya, tujuannya sama. Cuma bedanya di sana 30 hari kalender, ya, waktu yang diberikan untuk mediasi aja, sedangkan di gugatan sederhana 25 hari udah putus, nggak bisa lama-lama. Ini karena prinsipnya adalah peradilan yang sederhana dan cepat, sama kayak mekanisme PKPU. PKPU itu Bapak Ibu, ya harus putus dalam waktu 20 hari, ya. Waktu pertama-tama 20 hari itu 20 hari kalender. Nah, itu perkaranya lumayan jelimet gitu ya, tapi dia harus diperiksa dan diputus pada hari yang ke-20. Wah, itu luar biasa tuh. Kerja Rory itu buru-buru, bisa tiap hari sidang. Ya. Nah, kan 20 hari, tapi kemudian terkait dengan permohonan PKPU, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA bahwa 20 hari dimaksud adalah 20 hari kerja, bukan hari kalender. Jadi bisa sebulan itu nunggunya. Ya, tapi kalau gugatan sederhana ini tidak Bapak Ibu, 25 hari 25 hari. Terhitung dari hari sidang pertama. Ya. Jadi sidang pertama itu dianggap udah hari pertama. Ya. Lalu ada pembuktian. Nah, pembuktian ini, ya, pembuktiannya sama seperti pembuktian dalam perkara gugatan biasa, ya, sesuai dengan alat bukti yang ada, ya, alat bukti surat, alat bukti saksi, ya, dan seterusnya, ya, pengakuan, ya, sumpah dan lain-lain. Nah, ini hampir sama, semuanya sama kalau bicara alat bukti, tidak ada perbedaannya. Nah, putusannya Bapak Ibu, nah ini tadi saya bilang, paling yang berbeda adalah hari. Ya, hari ke-25 harus segera putus. Ya. Jadi berbedanya di situ, kurang lebih dia lebih cepat caranya, ya. Nah, kemudian ada beberapa ketentuan khusus. Nah, tadi ini saya bilang. Yang pertama adalah soal perdamaian ya Bapak Ibu. Tidak mengikuti prosedur mediasi seperti perma yang pada gugatan konvensional. Ya. Jadi yang tadi saya bilang langsung depan hakimnya, makanya harus pihaknya langsung yang hadir supaya ya bisa langsung diputuskan apakah ada perdamaian atau tidak, bisa didamaikan langsung atau tidak. Ya. Kemudian, nah Bapak Ibu, yang berbeda yang berikutnya adalah tidak ada namanya tuntutan provisi, eksepsi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan dalam gugatan sederhana.
Nah, kalau gugatan biasa, ya tahapannya mungkin Bapak Ibu masih ingat. Pertama adalah gugatan, ya. Setelah gugatan diberikan kesempatan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi, ya. Baru jawaban, ya. Lalu kalau misalkan ada pihak ketiga yang merasa berkepentingan, dia bisa intervensi masuk, ya. Lalu jawaban itu ditanggapi oleh si penggugat yang disebut dengan replik. Lalu replik itu ditanggapi lagi oleh tergugat disebut dengan duplik. Lalu ada kesimpulan. Nah, itu dalam gugatan biasa itu ada. Ya, nah ini cukup makan waktu juga sidangnya. Kalau katakanlah kalau jalan seminggu, kalau nggak seminggu ya bisa lama juga, ya. Tetapi dalam gugatan sederhana ini tidak dikenal atau tidak diperkenankan. Ya, buat apa jawab-jawab? Begitu ada gugatan, ya udah langsung jawab aja. Ya, langsung bukti. Langsung di situ. Jadi ada beberapa tahapan persidangan yang di-cut sama mekanisme penyelesaian gugatan sederhana ini. Ya, nah ini Bapak Ibu. Ya, makanya dia harus cepat. Ya, maka 25 hari itu dihitung itu mungkin bisa langsung putus. Ya. Nah, kalau di Perma yang di 2015 dulu tidak diatur mengenai sita jaminan. Karena sita jaminan dianggap ini prosedurnya agak ribet. Gitu ya, makan waktu dan segala macamnya. Seperti kita udah belajar minggu yang lalu tentang sita jaminan. Kalau namanya nyita, ya, diajukan permohonan, kemudian diperiksa, dibuktikan. Setelah bisa dibuktikan, kalau dikabulkan, maka selanjutnya adalah dilakukan namanya pelaksanaan sita melalui jurusita, ya, yaitu dengan dilakukan ada namanya berita acara sita jaminan. Nah, ini butuh waktu Bapak Ibu, ya. Nah, di Perma yang 2015 tadinya tidak mengatur sita jaminan ini, tapi di revisinya di 2019, ya, di perubahannya justru bisa dimohonkan sita jaminan, ya, sita jaminan terhadap benda milik tergugat, ya, atau benda milik penggugat yang dalam penguasaan tergugat. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, ada sita CB konservator bersalah, ada sita RV ada RB revindikator bersalah. Ya. CB adalah sita jaminan terhadap benda-benda milik tergugat. Ya, supaya untuk menjamin dapat terlaksananya putusan ini kalau menang. Gitu ya, tidak menang di atas kertas doang, gitu ya. Nah, sita RB adalah atau sita revindikasi atau revindikator bersalah itu adalah sita terhadap barang-barang milik si penggugat yang ada atau dikuasai oleh si tergugat. Ya, nah, dua sita ini tetap berlaku dalam mekanisme penyelesaian sederhana gugatan ini. Ya, nah, yang khusus juga nih salinan putusan harus diberikan dalam waktu 2 hari setelah putusan diucapkan. Ya, wah ini jauh sekali Bapak Ibu kalau bicara tentang apa namanya gugatan perdata biasa. Gugatan perdata bisa 1 sampai 2 minggu. Entah mungkin ada perbaikan redaksional, ya, entah mungkin ada salah data, ya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan sidang-sidang putusan perkara perdata, Bapak Ibu kan lihat bagaimana hakim setelah dia baca pokok-pokoknya saja, inti-intinya saja, nanti ada yang dia coret-coret. Oh ini salah nih, harusnya begini. Sebentar ya, oke saya ulang ya. Nah, itu perbaikan teknis itu bisa 1 sampai 2 minggu Bapak Ibu. Ya. Nah, bahkan kadang-kadang ada yang mungkin dia copy paste dari putusan yang lainnya sehingga ada yang salah-salah data yang diambil. Ya. Nah, ini bisa 1-2 minggu. Nah, tapi kalau gugatan sederhana harus 2 hari. Ya. 2 harus begitu diputuskan maka 2 hari bisa didapat tuh salinan putusan yang resmi. Ya. Lalu penyelesaian perkara di 25 hari. Ya. Nah, ini aturan main dari Perma. Ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau bicara gugatan biasa, ya bisa sampai 6 bulan ya Bapak Ibu ya penyelesaian perkaranya. Ya, jauh sekali dengan mekanisme gugatan sederhana ini yang harus 25 hari putus. Ya, sejak sidang hari pertama. Hari pertama itu sidang pertama, hari ke-25 adalah sidang putusan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau bicara apa namanya? Dengan gugatan sederhana, disinilah perbedaan-perbedaan yang ada. Ya. Jadi cukup jauh ya Bapak Ibu ya kalau kita lihat ya dari segi waktu lah khususnya. Ya. Ini sangat jauh sekali ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu
untuk upaya hukum. Dia tidak mengenal namanya upaya hukum banding, kasasi, PK, nggak ada Bapak Ibu. Nah di gugatan sederhana ini, ya dia dikenal dengan nama keberatan. Ya, nah keberatan ini atau permohonan keberatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan dibuatkan akte pernyataan keberatan. Ya, tenggang waktu yang diberikan oleh pihak adalah 7 hari setelah putusan diucapkan atau disampaikan isi putusan. 7 hari. Kalau kita lihat gugatan perdata konvensional itu 14 hari Bapak Ibu. 7 hari mau pidana, bandingnya pidana itu biasanya. Tapi kalau perdata itu pengajuan upaya hukumnya 14 hari. Tapi kalau gugatan sederhana lebih cepat lagi, 7 hari alias 1 minggu. Jadi kalau putusan dibacakan hari ini, artinya besok udah hari pertama Bapak Ibu. Itu ya 7 hari udah harus ada di apa namanya di waktu tengah waktu pengajuan keberatannya. Nah, pihak yang memohon keberatan ya ini mengajukan namanya memori keberatan. Memori atau catatan keberatan. Kenapa dia mengajukan keberatan terhadap putusan hakim terkait dengan penyelesaian gugatan sederhana ini? Ya, ini namanya memori keberatan. Ya, nah sama seperti dengan perkara gugatan yang biasa, ya, karena ada memori keberatan, maka pihak termohon dapat mengajukan kontranya, ya, kontra memori keberatan, ya, menangkis atau membantah alasan-alasan diajukannya keberatan oleh si pihak pemohon. Dan kemudian Bapak Ibu, putusannya, ya ini unik juga nih, 7 hari Bapak Ibu. Setelah ditetapkan majelis hakim yang memeriksa keberatan, maka 7 hari harus diputus. Ini cepat juga Bapak Ibu. Ya. Begitu diputus sampai 25 hari, ya, diberikan waktu 7 hari untuk mengajukan keberatan. Dalam waktu 7 hari setelah mengajukan keberatan, ya, setelah ada tanggal penetapan, udah mulai diperiksa lagi, 7 hari harus diputus. Jadi cepat sekali Bapak Ibu. Ya. Makanya ini adalah gugatan sederhana. Nggak kebayang kalau misalkan gugatannya se-complicated misalkan perkara pajak. Wah, ini bisa ribet nih hitungnya angka-angkanya. Atau perkara-perkara terkait dengan kepailitan. Agak susah memutus perkara sampai 25 hari atau tiap bandingnya atau di pihak pihaknya sampai 7 hari. Nggak mungkin. Rasanya tidak mungkin. Ya. Karena ada proses acara yang mesti dijalani, ya. Nah, kalau makanya dalam gugatan sederhana ini banyak yang di-cut Bapak Ibu. Ya, banyak yang di-skip ya atau dilakukan karena untuk mendukung penyelesaian sengketa yang sederhana. Nah, ini Bapak Ibu terkait mekanismenya. Ini sudah inkrah Bapak Ibu. Tidak bisa lagi diajukan nanti ke pihak atas putusan gugatan sederhana ini, ya. Makanya tidak ada lagi namanya banding, tidak ada lagi namanya kasasi atau PK di dalam perkara penyelesaian gugatan sederhana, ya, sehingga langsung diputus, selesai, ya sudah. Makanya tidak ada penumpukan perkara. Harapannya begitu, Bapak Ibu, ya. Tapi saya belum ada lihat penelitian lagi dari 2019 sampai berapa tahun ini, apakah ada peningkatan orang yang menggunakan mekanisme gugatan sederhana? Saya belum cek nih datanya, ya. Apakah ada peningkatan atau tidak, ya. Nah, ini terkait dengan yang berikutnya adalah ini perbedaannya lebih gambarannya, perbandingannya ya Bapak Ibu, ya. Jadi kalau bicara gugatan perdata konvensional dengan gugatan sederhana, ya tadi ya, bicara pemanggilan Bapak Ibu. Dia boleh beda-beda wilayah hukumnya. Ya, boleh beda pengadilan negerinya antara penggugat dan tergugat. Boleh tergugatnya banyak, ya. Jangka waktu bisa sidangnya bisa 1 sampai 4 bulan kalau yang sampai di luar negeri. Tapi kalau gugatan sederhana hanya dapat diajukan seorang penggugat yang berdomisili berbeda dengan penggugat dalam hal penggugat penunjuk kuasa. Ya, kalau pakai kuasa ya boleh beda tapi pakai kuasanya yang harus sama. Sehingga jangka waktu pemanggilan pihak itu relatif lebih singkat. Karena tidak ada delegasi, misalkan saya gugat si A di Jakarta Barat, si B di Jakarta Timur, ya. Saya gugat si A dan B di Jakarta Barat. Ternyata si A ini tinggal di Jakarta Barat, si B ini Jakarta Pusat. Ini kan harus delegasi.
dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memanggil si B tadi, dia kirimkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil si B tersebut. Nah, ini namanya delegasi, Bapak Ibu. Ya, nah ini yang biasanya lama, Bapak Ibu. Ya, dalam pengalaman saya biasanya problemnya adalah mereka berkirim surat panggilan sidang ini dikirimkan mohon kepada KPN Jakarta ini untuk dapat memanggil si A yang beralamat di sini, mohon bantuannya. Ini ada biayanya. Ya. Nah, kadang-kadang ya dari pengadilan asal mau delegasikan kok udah sampai berapa kali sidang kok panggilannya nggak nyampe-nyampe ya. Setelah dicek nggak tahu di mana suratnya nyampe. Ya, apakah masih di bagian hukumnya, bagian umum? Ya, belum naik ke KPN atau segala macam, banyak sekali ceritanya. Nah, ini seringkali keluhan tentang panggilan delegasi. Ya, ini akan kesulitan. Ini yang bikin lama nih Bapak Ibu. Ya. Masih mending mungkin dari pengadilan yang bersangkutan langsung kirim. Ya, jurusitanya. Tapi yang dari sana yang terima delegasi belum tentu langsung melaksanakannya Bapak Ibu. Ya, bisa lama lagi. Nah, ini problem dalam gugatan-gugatan perdata konvensional. Nah, salah satu solusinya adalah e-court. E-court ini membantu Bapak Ibu. Kenapa e-court ini kan akan membantu pemanggilan delegasi secara transparan, gamblang, kelihatan. Statusnya sudah di mana? Apakah sudah dikirimkan atau tidak? Ya kalau dulu sulit Bapak Ibu. Mau cari orangnya aja susah setengah mati. Ya. Oh, ada di jurusita panggilannya, coba cek jurusita di ruangan jurusita di belakang. Begitu dicari jurusitanya, lagi ngantar surat Pak, keluar nggak tahu balik kapan. Susah juga kita nungguinnya. Ya. Tapi sekarang dengan e-court itu sangat membantu Bapak Ibu, sangat bantu sekali. Ya. Nah, makanya gugatan sederhana itu mencegah yang kayak gitu-gitu, mempercepat caranya, ya hanya satu wilayah hukum aja, biar gampang. Ya. Nah, yang kedua adalah proses persidangan dilakukan sampai 5 bulan. Nah, ini tadi saya bilang ya, di tingkat pertama. Bisa 5 bulan Bapak Ibu. Ya. Kalau di gugatan sederhana jelas sudah dikunci. 25 hari putus dari sidang pertama. Ya, nggak perlu lagi pakai mediasi di Perma tahun 2016 yang 30 hari kalender. Ya, nggak perlu lagi. Pokoknya perdamaian di depan persidangan depan hakim langsung. Nggak ada mediatornya. Nah, ini kan memangkas proses dan waktu. Ya. Upaya hukumnya kalau di konvensional ya ada banding, upaya hukum biasa, banding ya. Lalu ada upaya banding dan kasasi, ya. Lalu ada upaya hukum luar biasa kayak PK. Nah, tapi kalau gugatan sederhana, ya cuma satu, keberatan aja tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian tentang unmoney Bapak Ibu. Kalau gugatan perdata biasa, ya jangka waktu pengajuan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri sampai dengan panggilan unmoney itu tidak ada batasan waktu. Tergantung hakim siapa? KPN-nya. Kalau kita ngajuin hari ini, belum tentu besok dia periksa. Belum tentu sebulan lagi dia periksa. Belum tentu. Tapi kalau di gugatan sederhana dikunci Bapak Ibu. Paling lambat begitu ada permohonan masuk, hari ke-7 paling lambat sudah dipanggil orang yang bersangkutan. Ya. Yang sudah di pihak yang kalah sudah dipanggil untuk ditegur secara resmi oleh pihak pengadilan. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira beberapa gambarannya. Ya, Pak Claudio, silakan Pak. Ya Pak, saya mau nanya yang itu Pak, yang upaya hukum keberatan itu. Tadi kan Ya. kalau gugatan sederhana hakimnya tunggal. Tapi yang Ya. ini permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Jadi ya. Ini salah ketik Pak. Maksudnya penetapan hakim tunggal maksudnya Pak tetap. Oh, Ya. siap. Ya, betul Pak. Tetap hakim tunggal. Baik, ya Pak Gilbert, silakan Pak Gilbert. Terima kasih Pak Lona. Maaf lagi Pak. serak. Ya, Pak. Apakah ada batasan waktu untuk gugatan sederhana, misalnya kasusnya sudah sekian lama, sudah tidak bisa lagi diajukan begitu? Karena mungkin kasusnya sudah 6-7 tahun atau 10 tahun begitu, apakah masih bisa dibuka lagi dalam gugatan perdata, Pak? Karena saya melihat ini mirip sekali dengan kasus di PT UN begitu. Oke, baik Pak. Sepengetahuan saya Pak, tidak ada limit waktunya Pak mengenai batasannya. Ya, yang penting persyaratan tadi tidak boleh tidak dipenuhi. Artinya harus memenuhi syarat tersebut Pak. Sepanjang itu memenuhi syarat boleh-boleh saja Pak. Ya,
Artinya gugatan katakanlah sudah ada perjanjian, ya saya ambil sederhananya contoh pinjam meminjam uang. Oh ini pinjam meminjam uangnya udah 10 tahun yang lalu nih. Bisa nggak kita gugat sekarang? Coba 5 juta sih. Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja Pak. Tidak ada expire-nya ibaratnya Pak. Jadi dimungkinkan Pak kalau dalam hukum perdata sih Pak. Yang hukum acara perdata. Ya. Oke. Ya Pak Ian. Silakan. Selamat malam Pak. Malam Pak. Tadi soal Perma ini Pak, Perma Ya Pak. 2015 dan 2019. Payung hukumnya apa ini Pak? Ya, Undang-Undang nomor berapa ini Pak Perma ini? Kemudian pertanyaan berikutnya yang saya ingin tahu Pak, ini kan salinan putusan ini biasa disebut 2 hari, kan begitu. Ya. Ini jarang kejadian kita bisa dapat 2 hari, walaupun kita misalnya Google di websitenya Mahkamah Agung biasanya nggak ada di 2 hari Pak. Kemudian yang jujur aja Pak, ini kalau kami misalnya seandainya udah lulus ini paling magang dulu supaya lebih familiar dengan syarat-syarat gini Pak. Jadi pertanyaan saya payung hukum dan salinan 2 hari gimana? Yang betul ada enggak nih Pak? Terima kasih. Baik Pak, betul. Ya memang makanya saya bilang ini kan khusus Bapak Ibu ya. Nah 2 hari. Kalau bicara 2 hari, apakah mungkin? Ya mungkin saja Pak kalau memang dia komit Pak. Tapi kalau dilihat banyaknya perkara yang masuk, mungkin apakah sanggup gitu ya. Nah tapi Bapak Ibu, Pak Ian, pengalaman saya di waktu penanganan yang dulu yang nggak yang mustahil itu dulu kayak kasus PKPU tuh Bapak Ibu 20 hari harus putus 20 hari kalender dan itu bisa kok Bapak Ian bisa terjadi ya. Nah, kalau yang waktu 2 hari saya pikir artinya mungkin mekanismenya adalah biasanya nih kalau mau putusan kan teknisnya biasa panitranya udah minta mana soft copy gugatannya, mana soft copy buktinya, supaya tinggal copy paste, nanti hakimnya tinggal menambahkan pertimbangan hukumnya. Kan itu yang lama kan dia susun lagi kan, putusan itu kan biasanya isinya gugatan, jawaban, bukti, baru nanti pertimbangan hukum dari hakimnya. Nah itu mungkin saja jadi sih, Pak. bukan putusannya Pak, bukan putusan dari hakimnya gitu. Ya kalau namanya putusan dia harus komplit Pak, biasanya. Itu sesuai dengan hukum acaranya harus lengkap. Gitu Pak. Coba itu bicara teknisnya sih Pak. Nah artinya kalau bicara 2 hari kan sebenarnya kan karena ini banyak kan karena typo lah Pak. Salah ketik lah, salah ini kan. Ini yang lama gitu kan. Makanya suka diminta 1 hari, 1 minggu ya, 2 minggu ya, baru dijadi salinannya. Itu sih Pak. Nah itu mengenai 2 hari kalau saya pikir sih bisa aja Pak kalau memang dia memang prepare ya. Artinya ya panitranya harus extra effort Pak untuk menyiapkan administrasinya Pak. Yang kedua, yang pertama tadi tentang payung hukumnya. Nah kalau payung hukumnya Pak Ian, ini kalau kita lihat di Permanya memang dia mengacu ke beberapa undang-undang ya, seperti HIR juga masuk, lalu undang-undang Mahkamah Agung ya, dia ada semua Pak ya. Jadi dia based on HIR. Jadi balik kepada dasar-dasar hukum acara perdata HIR. Kemudian ada undang-undang kekuasaan Mahkamah Agung ya, kemudian tentang peradilan umum, ini dia masuknya ke situ undang-undang payung hukumnya Pak, basicnya di situ. Jadi Terima kasih, Pak. Ya mengisi kekosongan hukum aja sebenarnya Pak, itu karena belum ada di HIR nggak belum diatur. Oke, Itu makasih, makanya Pak. saya bilang kalau suatu perma itu kan mesti ada payung hukumnya Pak, dari mana dia sandarannya kan begitu. Betul Pak, iya. Makanya dia pakai di sini ada beberapa undang-undang Pak, ya antara lain sih tentang HIR dan undang-undang Mahkamah Agung dan peradilan umum. Begitu Pak. Terima kasih Pak Yono. Iya, ya Pak Kamsar, silakan. Ya, izin Pak Lona ya. Iya Pak. Jadi ini memang 25 hari ini terasa sesek ya Pak ya. Tapi saya yakin 25 hari ini tentu hari kerja ya Pak ya. Nah, ya itu dia Pak. Tidak termasuk hari libur dan hari weekend tentunya. Biasanya begitu Pak, maksudnya Ya, hari kerja jadinya. Kalau bukan hari kerja ya ini susah banget. Tapi tetap saya mau bertanya Pak, itu kan diperkenankan untuk mengajukan sita jaminan seperti CB tadi. Iya Pak, betul. Nah yang kita ketahui kan pengajuan CB-nya sendiri kan tidak bisa sehari 2 hari kan. Apakah itu termasuk di dalam 25 hari atau di luar 25 hari itu Pak? Itu aja. Termasuk Pak di dalam 25 hari Pak, karena 25 hari itu harus putus. Karena kan CB itu kan begitu ajukan permohonan, begitu dikabulkan maka kan harus jurusita harus langsung jalan nih Pak.
melakukan penyitaan kan? Yang sama Ada Pak ya. sama Pak berita acaranya. Ya makanya saya bilang tinggal SDM-nya mampu nggak kerja cepat gitu. Ya artinya jangan nanti tarsok gitu ya. Ini yang jadi repot sebenarnya, yang sebenarnya jadi problem ketika di gugatan perdata biasa. Seperti saya bilang tadi Pak, kadang-kadang kita nyari jurusitanya aja nggak ada Pak. Dia lagi keliling, nganterin surat panggilan, nggak tahu kapan baliknya. Ini yang repot. Nah, makanya saya belum ada data bagaimana pelaksanaan gugatan sederhana ini sampai dengan saat ini Pak dari 2019. Kira-kira efektif atau tidak? Barangkali mungkin dari Pak Kamsar atau dari Bapak Ibu yang lain berminat mengajukan bahkan penelitian soal ini boleh juga tuh Pak. Ya. Membahas tentang perma ini buat Terasa skripsi. sesak sih Pak 25 hari itu kalau ikut dengan sita jaminan tadi ya. Iya, betul Pak. Pasti ikut Pak karena harus diputus Pak. Karena Iya. dalam putusan harus dinyatakan bahwa sita jaminannya sah dan berharga Pak kalau dikabulkan. Itu prinsipnya hukum acaranya. Jadi mau tidak mau nggak bisa lewat dari 25 hari Pak. Artinya Harus dalam 25 hari. Artinya si penggugat itu sudah harus siap betul matang sebelumnya Pak ya. Ya, buktinya pun harus ada siap, jangan setengah-setengah. Nggak boleh Iya. tanggung-tanggung, harus sudah sangat teliti ya. Makanya sederhana Pak dia, nanti nggak ribet-ribet sih. Ya, kalau biarnya kalau sederhana harusnya sih tidak perlu sampai sita jaminan ya. Karena nilainya ya, tapi nilainya 500 sampai maksimum 500 juta lumayan Pak. Buat Iya. buat UMKM itu besar Pak. Rasa Pak, betul. Misalkan hutang vendor Pak, atau vendor nagih kepada si customer-nya dia gitu kan, belum bayar-bayar tagihannya gitu kan, itu juga lumayan Pak. Makanya ini targetnya sebenarnya hal-hal seperti itu Pak, yang kecil-kecil ini gitu Iya. nilainya. Oh iya. Gitu. Baik Pak, makasih Pak Lena. Ya Pak Kamsar. Ya Pak Gilbert, kembali silakan Pak. Ini memperdalam lagi Pak, sambil saya mikir tadi. Ya, Pak. Artinya kalau kita mengajukan gugatan sederhana ini udah inkrah di pengadilan negeri ya Pak ya? Ya betul Pak, hanya satu keberatan saja Pak. Ini mungkin salah satu kelemahan kali ya. Mm-mm. Terus yang kedua, gugatan perdata kepada keputusan tata usaha negara, bukan gugatan TUN ya Pak ya. Ya, Tapi gugatan perdata kan sekarang sudah diserahkan ke pengadilan TUN. ya, Misalnya gaji yang tidak dibayarkan karena salah mengatakan pensiun dinyatakan tidak pensiun begitu. Mm-mm. Berarti ini juga bisa didaftarkan melalui gugatan sederhana yang menyangkut pemerintah, bukan gugatan TUN tapi gugatan perdata ke pemerintah. Nah betul Tapi Pak. kan Nah, ini, pengadilannya di TUN itu sekarang Pak. ya betul Pak. Nah ini mungkin jadi problem baru Pak kalau kayak gitu Pak. Artinya kan gugatan sederhana ini kan kemarin tidak begitu, latar belakangnya lahir bukan karena bicara konteks yang terkait dengan pejabat TUN gitu ya, keputusan TUN. Nah, tapi kalau ada hal-hal seperti ini, nah ini memang harus dikaji lagi nih Pak. Artinya kita perlu mendalami juga lebih lanjut apakah yang gugatan tersebut apakah mungkin diperdatakan gugatan terkait PNS itu tadi Pak. Karena kan memang setahu saya ya, ini kan sudah kompetensi absolut atau kewenangan mutlak dari TUN ya. Nah ini yang memang agak-agak sedikit rancu nantinya Pak. Nah saya belum tahu, saya memang ada aturannya yang terbaru seperti itu ya Pak, terkait itu. Masalah gaji tadi Pak. Gugatan perdata kepada pemerintah sekarang di TUN Pak. Iya terbaru ya. Jadi kan kalau itu misalnya gaji yang tidak dibayarkan kan tentu gugatannya bukan gugatan TUN itu, tetapi gugatan perdata kan. Ya Pak. Nah, gugatan perdata kepada pemerintah bisa juga Pak. Nah, ya. Artinya bisa dibikin jadi gugatan sederhana ini berarti. Kayaknya berbeda Pak. Gugatan sederhana ini hanya diperiksa di pengadilan umum Pak. Artinya bukan di peradilan TUN Pak. Jadi kalaupun nanti gugatan perdata ke pemerintah dimasukkan ke PT UN, berarti jadinya gugatan TUN Pak, hitungannya, konteksnya. Bukan gugatan perdata biasa. Gugatan sederhana Pak. Karena gugatan sederhana ini dia hanya di peradilan umum Pak, pengadilan negeri. Begitu Pak. Maaf, maksud saya kan gugatan perdata ke pemerintah, bukan gugatan TUN ke pemerintah. Diadilinya di pengadilan TUN sekarang, Pak. Yang saya tahu. Iya. Nah, Iya, maksud saya Pak, ya paham pertanyaan Bapak. Maksudnya, apakah bisa pakai gugatan sederhana konsepnya gitu ya Pak? Nah,
Kalau menurut saya tidak bisa, Pak, karena kan ini hanya untuk pemeriksaan di pengadilan negeri, Pak. Gitu. Saya belum pernah membaca aturan yang sampai ke tun itu, Pak. Artinya apakah boleh dipakai? Saya belum tahu nih, Pak. Saya belum bisa menjawab secara detail. Tapi yang saya tahu pasti ini hanya bisa dipakai di pengadilan negeri, Pak, di pengadilan umum. Meskipun tadi gugatan perdatanya bisa kepada pemerintah, bisa diajukan ke PT UN karena terkait pemerintah gitu kan. Nah, itu Pak. Kalau menurut saya sih tidak bisa pakai mekanisme ini, Pak. Tapi pakai mekanisme aturan main seperti gugatan di tun, Pak. Begitu kalau menurut saya, Pak. Tapi saya nggak tahu ya, siapa tahu sudah ada putusan yang apakah sudah pernah ada orang mengajukan gugatan sederhana kepada pemerintah di PT UN. Nah, karena ini kalau bicara aturan dasar hukumnya tadi Pak Ian bilang payung hukumnya adalah ini bicara undang-undang peradilan umum, Pak. Jadinya bukan ke peradilan tata usaha negara. Dia undang-undang payungnya itu. Jadi kalau menurut saya tidak bisa diterapkan di pengadilan tata usaha negara. Itu pendapat saya sih, Pak. Ya. Oke. Baik. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada? Iya Pak. Ya. Oh ya, Pak Inoto, silakan Pak. Pak, off cam lagi sakit mata Pak. Ya, baik Pak. Ya Pak Lona, saya khawatir gitu, maksudnya gini mengenai putusan pengadilan ini Pak. Bagaimana sih komitmen dari para pihak Pak? Apabila salah satu pihak tidak menepatinya itu, apakah ada due date-nya Pak? Dan apa upaya hukum yang bisa dilakukan apabila salah satu pihak tidak komitmen terhadap putusan dari pengadilan tersebut? Contoh, sekarang ada penggantian uang 500 juta tadi kan ya, up to lah, tidak lebih dari 500 juta. Ya. Apakah dalam putusan itu ditentukan gitu berapa lama waktunya dia harus secara lunas untuk mengganti itu? Karena saya dengar itu bisa aja suka-suka daripada para pihak itu. Artinya ya udah nanti saya bayar sekarang 500.000 terserah saya gitu. Bagaimana kira-kira Pak sebenarnya? Terima kasih Pak. Baik Pak, ya terima kasih Pak. Ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi kalau bicara gugatan sederhana memang Pak, bahkan gugatan biasa aja Pak, tidak ada jangka waktunya sampai seberapa lama dia harus menjalankan putusan itu. Yang pasti Pak, makanya tadi ada namanya unmanning Pak, unmanning. Nah artinya karena ini basicnya hukum acara perdata, begitu dia katakanlah si A dengan si B dinyatakan kalah gitu ya, gugatannya si A dikabulkan. Nah kemudian si B dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada si A. Nah terus setelah sekian waktu karena di dalam putusan tidak akan ditentukan sampai kapan dia paling lambat membayar, nggak bakal ada Pak. Di hukum gugatan perdata pun biasanya nggak bakal ada. Ya, yang ada adalah ketika sudah ditegur, katakanlah sudah ada putusan yang sudah katakanlah dia ngajuin keberatan tapi ditolak, jadi inkrah putusan sederhana gugatan sederhana tersebut. Nah maka akibat hukumnya dia harus jalankan. Dia nggak punya mekanisme lain karena ini gugatan sederhana. Ya, yang mekanismenya sudah sampai berhenti sampai tahap pengadilan negeri. Nah, bagaimana caranya supaya si A atau si pihak yang menang yang gugatannya dikabulkan bisa mendapat atau menerima atau putusan tersebut dilaksanakan sesuai putusan? Ya mekanismenya adalah eksekusi. Ya, artinya proses eksekusinya sama seperti proses eksekusi yang tata caranya sama dengan gugatan biasa. Dia harus mengajukan eksekusi, artinya ngajuin permohonan dulu, kemudian permohonan eksekusinya kalau dikabulkan tadi ya Bapak Ibu di apa? Slide saya ada kalau tapi terkait eksekusi itu tadi ya keberatan. Oke, oh di sita jaminan ya. Nah, terkait dengan ini saya lupa di mana. Nah, jadi bicara eksekusi itu bisa saja dimintakan di dalam kepada ketua pengadilan. Nanti ketua pengadilan akan melakukan unmanning. Ya Bapak Ibu ya. Nah, unmanning ini adalah teguran resmi dari pengadilan supaya pihak yang dikalahkan menjalankan putusan ya yang sudah inkrah itu loh. Gitu. Karena yang bisa dieksekusi adalah putusan-putusan yang sudah inkrah. Ya. Nah, kalau gugatan perdata biasa kan kalau dia sudah inkrah maka bisa diajukan eksekusi. Sama. Tapi bedanya ada upaya hukum luar biasa. Gugatan perdata biasa
dapat diajukan peninjauan kembali PK. Ya. Nah, kalau dia sudah mengajukan PK kembali, ya, maka meskipun bisa tetap dieksekusi, tapi kan tetap ada proses hukumnya. Ya, risikonya besar kalau masih ada PK terus kemudian dieksekusi hampir sulit. Ya, hampir sulit nanti dibalikan kembali ke keadaan semula kalau tiba-tiba misalkan putusan PK-nya memenangkan pihak lawan. Gitu ya. Nah, kalau dalam gugatan sederhana, ya, justru tidak ada upaya hukum lain sehingga ketika diajukan eksekusi bisa langsung dijalankan. Misalkan dikabulkan, di unmanning dipanggil, ya, begitu dipanggil si pihak lawannya, si pihak termohonnya, dia nggak datang, diberikan waktu, ya, diberikan waktu tapi dia tidak melaksanakan juga, ya sudah, akhirnya bisa dieksekusi, misalkan diajukan permohonan sita eksekusi atas aset dari pihak tergugat atau pihak yang dikalahkan, dimungkinkan, ya, lalu prosesnya nanti ada lelang dan segala macam. Jadi ketentuan tentang eksekusi yang berjalan, Pak. Kalau misalkan seperti itu. Begitu sih Pak pendapat saya. Iya Pak, mengingatkan bahwa Ya. pengadilan ini adalah upaya hukum terakhir gitu. Masyarakat kan Ya. sudah pasti udah ada inilah mediasi. Nah, tapi ternyata setelah masuk pengadilan justru semakin menggantung gitu Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Iya, betul Pak. Sebenarnya menurut saya bukan menggantung ya, tapi tetap memang aturan mainnya demikian. Ya, tetapi ya tidak bisa diputuskan Pak. Maksudnya tidak bisa di dalam putusan disebutkan, oh ini Anda kalah, gugatan dikabulkan, Anda harus bayar dalam waktu 10 hari. Oh, nggak bisa begitu Pak. Gitu ya. Nah, paling yang ada adalah seperti mekanisme hukum acara biaya yang lainnya, ya eksekusi prosedurnya. Begitu sih Pak, kalau pendapat saya Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, sama Pak. Ya. Sama kayak perjanjian bisnis lah Bapak Ibu, ya. Oke, nanti ini akan kami lunasi tagihan, misalkan katakanlah jatuh temponya 10 hari selama maksimum 10 hari setelah tanggal penerimaan invoice. Ya kan? Nah, begitu lewat ya, kita nggak bisa pastikan juga bahwa dia akan bayarkan hari terakhir. Gitu kan? Nah, namanya juga orang mengikat diri gitu ya dengan perjanjian dalam kontrak, terus kalau terjadi pelanggaran ya kita tidak bisa memaksa bahwa dia harus patuh terus, bahwa 10 hari dia harus bayar, nggak bisa. Apalagi putusan pengadilan juga demikian, Pak. Coba bedanya putusan pengadilan bisa dieksekusi. Kalau perjanjian kontrak bisnis, dia harus dimintakan dulu atau dinyatakan dulu si pihak yang bersangkutan sebagai wadah prestasi, baru bisa dieksekusi kalau sudah inkrah. Begitu gambarannya ya Bapak Ibu. Ya memang Bapak Ibu, ini memang PR buat saya. Saya belum ada penelitian khusus tentang gugatan sederhana ini, ya khususnya pelaksanaannya. Ya, barangkali nanti Bapak Ibu mungkin Bu Rospita atau Pak Ian mungkin tertarik membahas ini di skripsi, boleh juga tuh, atau Bapak Ibu yang lain. Iya, itu ya. Karena ini hal-hal yang ini kan masih ya kita katakan baru juga nih Bapak Ibu 2019, ya 2 tahun baru berjalan, gitu. Ya efektifnya. Ya. Siapa tahu ini lebih efektif dan saya nggak tahu angkanya berapa banyak. Tapi kalau 2015 tidak terakhir 2018 itu masih sedikit yang menggunakan mekanisme gugatan sederhana ini. Masih sedikit sekali. Saya ada punya data waktu itu ada dari siapa saya lupa, ada datanya dia hanya sedikit sekali. Ya, Pak John, silakan Pak John. Ya, izin Pak. Silakan Pak. Ya, ini kan bisa digugat di bawah 500 gitu Pak ya. Tapi kalau misalnya persoalan ini masih dalam hitungan belum terjadi Pak. Artinya terjadi tapi belum dibayar. Boleh nggak masuk ke gugatan ini Pak? Gugatan sederhana. Oke Pak. Jadi kita masih hitung-hitungan. Angkanya belum final gitu Pak ya. Nggak sepakat, saya ajukan ke gugatan sederhana gitu Pak. Oke. Baik Pak, kalau syarat saya sebaiknya sudah angka final Pak untuk bisa dituntut. Karena kalau kayak begitu nanti akan, ya kalau di gugatan biasa bisa dieksepsi Pak. Gugatan prematur. Katakanlah dia nagih tapi ada invoice yang belum jatuh tempo Pak. Nah itu bisa prematur tuh, ya kan terlalu cepat. Tapi bedanya kan di sini nggak bisa dieksepsi Pak. Nah, tapi itu kan nanti bisa diperiksa di persyaratan bahwa oh ternyata gugatan ini
tidak sederhana, tidak memenuhi syarat sederhana, sehingga harus sebaiknya melalui gugatan biasa. Dan sebaiknya angka final sih Pak. Ya, kecuali misalkan Bapak mau mengajukan mekanismenya lewat PKPU untuk kepilitan Pak. Nah, itu ada momen nanti di rapat kreditur untuk namanya verifikasi utang. Itu akan memverifikasi berapa nilai real angka utang sebenarnya berdasarkan data dan dokumen yang ada. Ya, kalau pada saat pengajuan permohonan kepilitan, permohonan PKPU, ya, penundaan kewajiban pembayaran utang, itu angkanya bisa saja berbeda dengan angka hasil verifikasi. Sangat mungkin Bapak Ibu. Ya, karena belum terverifikasi. Tapi yang pasti utangnya ada. Nah, kalau ada utangnya, ada 2 kreditor, nah bisa memenuhi syarat diajukan PKPU atau kepilitan. Nah, tapi kalau gugatan sederhana sebaiknya angkanya final Bapak Ibu. Kalau saran saya sih demikian. Gitu Pak John. Baik Pak, baik Pak. Makasih Pak. Ya. Silakan mungkin dari Bapak Ibu. Ya. Ini kayaknya dari pertanyaan-pertanyaan ini mengarahnya ke terkait dengan praktek bisnis nih Bapak Ibu ya. Biasanya memang kendalanya begitu Bapak Ibu ya. Misalkan kita punya tagihan as vendor gitu ya. Kita mensuplai ke suatu perusahaan ya. Ini problemnya apalagi kalau perusahaannya punya proyek dari pemerintah ya. Kerja dulu, udah jadi baru bayar ya. Jadi memang prosedurnya agak jelibet memang, tapi ya demikianlah ya birokrasinya ya. Nah, tapi memang mekanismenya dimungkinkan gitu ya. Ya tapi dalam praktek ini kayak kemarin Pak Ian yang sharing soal PLN itu ya memang ada persoalan-persoalan tertentu dalam praktek memang hukum belum bisa menentukan ya, atau belum ada yang karena belum pernah terjadi sehingga menjadi kesulitan ketika bagaimana penyelesaiannya ya yang masalah utang PLN itu ya Pak ya pidana ya. Iya, iya Pak. Iya betul. Jadi memang Bapak Ibu kita bicara memang normatif, tetapi kalau bicara tentang gugatan atau apa kita lihat syarat-syarat formilnya saja kuncinya, ya apakah dia memenuhi syarat formil atau tidak, ya artinya persyaratan gugatan biasa atau gugatan sederhana, kalau dia memenuhi maka itu bisa dilakukan, ya Bapak Ibu ya. Nah itu. Silakan mungkin dari Bapak Ibu ada lagi. Pak Yona. Kan? Pak Ian, silakan. Nah, ini jadi menarik sekali ilmu ini buat saya ya. Ya Pak. Silakan. Nanti saya ingin magang di tempatmu lah Pak, walaupun kita nggak muda lagi karena kalau mengingat sekarang ini susah ini Pak, mesti magang kita ini Pak. Jangan lihat yang muda-muda yang kaki panjang Pak, rambut panjang, kita aja dipertimbangkan nanti Pak. Terima kasih. Siap Pak. Tenang Pak, Uki kan punya banyak tempat magang kok Pak. Ya. Nanti kalau saya kata kalau kelas karyawan ini ada ininya ya, ada magangnya juga sebenarnya nanti ya. Kalau tidak salah itu ya, saya lupa ya, kurikulumnya ada gitu ya, seperti yang reguler yang biasa. Ya. Intinya ya karena kita berbagi pengalaman Bapak, bedanya saya sudah lebih dahulu mungkin mengalami duluan, kita berbagi dengan pengalaman atau problem yang pernah Bapak Ibu alami. Nah, ini kita bisa kaitkan dengan teori-teori atau normatif dari hukum acara. Ya, ini malah memperkaya diskusi kita nih Bapak Ibu malam ini ya, terkait dengan pengalaman Bapak Ibu sendiri. Ya, Bapak Ibu, untuk minggu depan untuk UTS-nya di tanggal 20. Nah, Bapak Ibu, ini kan sebenarnya jadwal kita kan sebenarnya tanggal hari Jumat ya, tanggal 28 ya. Nanti minggu depan di tanggal 24 kita UTS ya. Atau saya buat di tanggal 28 saja Bapak Ibu ya. UTS-nya ya. 24 lah Pak. 24 aja ya. Oh, biar cepat-cepat ya. Betul Pak. Siap. Soalnya tanggal 24, pengumpulannya tanggal 28 Pak. Betul. Betul. Oke. Kasih soalnya aja sekarang Pak. Baik Pak. Soalnya nanti saya siapkan Pak. Karena saya rencananya mau kumpulin tanggal 28, tapi Bapak minta tanggal cepat 24 ya sudah. Jelas itu Pak, bisa dikumpul 28 Pak. Ya. Kalau saya gini Pak, saya akan hitung aja nanti akan dikumpulkan di tanggal 28, nanti soal akan saya bagikan ya sebelum tanggal 24 lah ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nanti Terima Bapak kasih Ibu Bang Haikal. mohon join ke ini ya, ke Google Classroom ya. Nanti saya bagikan linknya di situ ya untuk untuk ujiannya melalui Google Form-nya ya. Iya Pak. Jadi supaya memudahkan merecord atau Bapak Ibu bisa Amin. mengupload seperti biasa ya. Amin.
Siap. Terima kasih Pak Lana. Ya, Pak Ikal. Wah, sudah sampai di tempat nih, Pak. Si Ya. Haikal nggak bawa mobil saat ini. Oh, lagi santai, Pak. Terima kasih Pak. Baik, Pak. Baik Pak. Ya. Bapak Ibu gimana? Ada lagi yang mau kita diskusikan? Atau mau kita akhiri dulu malam hari ini perkuliahan kita? Ya, Pak. Dari saya sih materi sudah, ya sudah semua, kita udah siap ujian. Mungkin dari Pak Gilbert ada lagi Pak yang mau didiskusikan? Cukup Pak. Cukup ya, baik Pak. Baik. Mohon diulang Pak Lona, barusan saya punya signal putus-putus. Jadi kapan UTS-nya Pak? Bagaimana Pak tadi teknisnya? Oke. Jadi gini Pak, teknisnya Pak Kamsar, kita akan ujian saya hitung di tanggal 28, tapi soalnya akan saya berikan mudah-mudahan sebelum tanggal 24 bisa saya serahkan, saya bagikan di Google Classroom. Jadi bisa dikumpulkan di tanggal 28 paling lambat. Ya. Amin. Jadi Terima saya anggap kasih. ujiannya tanggal 28 tetap hari Baik, Pak. Jumat sesuai dengan jadwal kuliah kita kan. Ya, Mantap. hari Jumat gitu ya Bapak Ibu ya. Ya Bu Novi. Ibu Novi udah bilang mantap, udah mantap lagi deh. Mantap Pak. Pak maaf off cam, saya baru main basket. Waduh. Ya Bu Novi. Mantap. Salam selamat. Bu Novi jangan lupa jawaban ujiannya ya dikirim. Siap. Kalau gitu Pak Lona hari ini, nanti saya kasih depan. Kelompok belajar. Bapak belajar ya. Baik. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin kita boleh akhiri perkuliahan kita di Foto dulu saat Pak. ini. Foto Ya. sama doa dulu. Kenapa Pak? Foto berdoa Oh, dan foto. Oh ya, baik Pak. Doa Saya Pak fotokan Haikal dulu mau Pak. berdoa. Absen. Tadi ada yang minta izin Pak, Bu Jojor. Oh, Bu Jujur, ya. Oke, baik Pak. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu mungkin menyalakan kamera biar saya bisa fotokan lagi. Biasanya sudah difoto ini, biasanya Pak. Siapa yang bisa sharing foto nih? Udah difoto, Pak. Oh, udah difoto ya? Oke, baik Bu Dini. Oh, Bu Dini. Iya. Soalnya yang tukang foto lagi main basket, Pak. Iya Pak, kan. Baik Bu. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih. Saya akan tutup dulu program kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, pada malam hari ini kami boleh diskusi sejenak mengenai gugatan sederhana. Kiranya apa yang boleh kami diskusikan boleh menambah wawasan buat kami, boleh menjadi berkat buat kami, dan juga nanti kiranya kami juga untuk persiapan di ujian tengah semester di minggu berikut. Terima kasih Tuhan, mohon perkenan perlindungan-Mu sekali lagi buat kami semua di dalam aktivitas kami, ataupun kami biar bisa kembali dengan selamat berjumpa dengan keluarga dan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Lona. Malam. Terima kasih Pak Lona. Selamat malam. Terima kasih, Pak Bu Ibu. Lona. Thank you Bu Ros. Terima kasih Kak Karini Terima udah kasih. fotoin Pak. Terima kasih. Saya end meeting ya Bapak Ibu. Ya. Ya, makasih Pak Lona.